Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabil Akbar dengan NIM 2405 1204 074 dari Teknik Informatika kelas C angkatan tahun 2024 Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Jadi di video kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum terkait ARP, yaitu Address Resolution Protocol, di mana praktikum ini tujuannya untuk membuktikan bahwasanya adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh TCP/IP protokol dalam melakukan resolusi alamat ke MAC address. Kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini bisa membantu kita dalam melakukan berbagai macam percobaan terkait jaringan komputer. Salah satunya yaitu untuk membuktikan proses ARP itu sendiri. Baik, dalam praktikum ini kita membutuhkan PC yang pertama, yaitu ada 3 PC yang bisa kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3 dan kita membutuhkan 1 switch. Begitu. Baik, langkah pertama untuk kita melakukan praktikum ini yaitu membuktikan ataupun mengecek terlebih dahulu bahwasanya sebelum ini tidak ada hubungan yang terjadi antara PC1 dengan PC3, PC2, dan PC1, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa cek dulu. Oh, oke. Sebelum itu kita masih belum memberikan mengedit config-nya 16.8, 1.1.1. Oke, kita pertama-tama lakukan ubah config-nya dulu dari PC-PC ini. Oke, salah. Kita masukkannya di situ. Kita lakukan di bagian IPv4. Ini salah. Jadi di sini dan juga di sini. Oke, kita sudah melakukan install IP config-nya 92.168.1 untuk ke belakangnya menyesuaikan. Oke, sudah oke. Setelah itu kita akan cek di masing-masing PC ini bahwa dia masih belum terhubung dengan antara PC1 dengan PC yang lainnya. Dengan kita bisa cek arp.a. Oke, masih belum terhubung. Mungkin nanti bila memang ternyata sudah terhubung, kita bisa menggunakan arp.t untuk memutuskan itu semuanya. Tapi ini kan karena belum ada, jadi kita sudah arp.a itu sudah cukup. Selanjutnya kita lakukan lagi arp.a. Oke, tidak ada. Selanjutnya oke, salah. arp.a. Oke, tidak ada juga. Oke, kita sudah memastikan bahwasanya tidak ada hubungan antara satu dengan lain-lainnya. Kita sekarang akan coba masuk ke mode simulasi. Mode ini bisa membantu kita untuk melihat bagaimana alur kerja ataupun bagaimana proses dari sebuah hal terjadi. Jadi kalau misalnya di real time, maka terjadinya misalnya 0,001 detik, kan kita tidak mungkin bisa melihat proses kejadiannya, bagaimana cara kerjanya. Jadi dengan mode simulasi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kerja dari suatu hal yang kita inginkan. Oke. Sebelum itu kita untuk centang yang bagian ARP-nya saja, karena kita ingin praktikum di bagian ARP, jadi yang bagian lainnya kita masih belum memerlukan. Jadi kita tes yang bagian ARP-nya saja. Setelah itu kita bisa lakukan PDU, misal kita mau ke PC1 dengan PC2. Oke, kita bisa mulai langsung play
Dan kita akan bisa lihat bagaimana prosesnya. Dengan di sini sudah tercantum waktunya dan bisa kita lihat sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat berjalan dari PC 1 ke switch, lalu disebarkan kedua. Oke, ternyata di PC 2 tidak cocok alamatnya, maka dia akan berhenti di PC 3-nya. Oke, PC 3-nya keluar lagi, kembalikan ke switch dan kembali lagi ke PC 1. Oke, kita akan bisa lihat detailnya di sini. Di sini PC 1 mulai mengeluarkan output. Dia mengirimkan ke IP 1.3 atau PC 3. Setelah itu di sini kita bisa lihat. Nah, PC 2. Oh, PC 1 ini mengeluarkan itu. Di sini kita bisa lihat switchnya, dia masuk, dia mengeluarkan ke PC 1 dan PC 2. Baik, bisa kita lihat sendiri. Oke, jadi di sini kita lihat mulai dari awalnya ini dari PC 1 dia keluar untuk mengirimkan tadi. Setelah itu keluar, dia masuk ke PC 3. Setelah itu dari switch juga PC 3 untuk mengirimkan sinyal untuk kembali ke PC 1 dan masuk ke PC 1 kembali. Gitu. Baik, kita akan lakukan cobaan pertama. Atau kita akan coba lagi. Mungkin kita bisa menambahkan PC atau oke, kita akan cek dulu ya dengan ARP.A. Kita akan cek jika di sini keluar, ini kan PC 3, maka dia akan terhubung dengan PC 1. Jika memang ini keluar dynamic dan itu dia menuju ke PC 1, maka percobaan kita berhasil. Oke, kita sudah bisa lihat di sini ARP-nya mengarah ke 19.216.811 dengan type dynamic, dengan physical address-nya juga bisa kita lihat. Oke, jadi kita bisa bisa kita simpulkan bahwa hukumnya berhasil dan kita coba cek di PC 2. Seharusnya di PC 2 tidak ada komunikasi yang terjadi. Jadi harusnya kosong. Kalau ini ada isinya, berarti ada kesalahan. Oke, tepat sekali. Jadi di PC 2 kosong dan di PC 3 ada komunikasi yang terjadi di PC 1. Oke, kita cek lagi tadi ARP-nya kosong. Seharusnya terisi dengan PC 3. Oke, misalnya kita ingin putuskan komunikasinya, kita bisa ARP.T dan ARP.A /A kosong lagi. Oke, misal kita tambahkan lagi, bisa PDU-nya PDU 2 ke PDU 3, kita play. Oke, kita clear dulu. Oke, kita lakukan 2 ke 3. Oke, kita play. Oke, bentar. Oke, kita lakukan awalnya lagi. Sudah. PDU. Oke, sudah berhasil, tapi memang tidak ada animasi yang berjalan. Kita bisa lihat di bawah. Successful di sini. PC 2, destination-nya PC 3, tapi memang tidak ada animasi yang bergerak. Kita bisa lihat di sini detailnya. Tuh, dari PC 2 ke PC 3 berhasil dalam waktu 0,0 di bawah 1 detik. Dan juga kita bisa cek langsung
ARP.A-nya, apakah dia benar-benar sudah berkomunikasi dengan dengan PC tujuan. Oke, kita bisa dilihat PC 2 dia sudah terhubung dengan PC 3. Sebenarnya itu tadi hanya simulasi. Mungkin pada nyatanya biasanya kita bisa lakukan dengan sebentar, kita masuk ke real time lagi, kita masuk ke PC 3 semisal. Kita PC 3 command prompt, kita misalnya putuskan dulu ini arp.a nya arp/a nya dia terhubung dengan 1 dan 3, tapi kita akan putuskan lagi. Oke, kita cek sudah kosong. Oke, kita bisa lakukan dengan ping 92.68 titik. Oke, ping berhasil. Jadi kan tadi videonya by Cisco packet tracernya yang ada di sintaksnya itu ya. Kalau kita di command prompt-nya, kita bisa lakukan masukkan ping dan masukkan alamat yang kita telah tentukan gitu. Oke, kita coba cek apakah sudah terhubung dengan PC1. Oke, sudah. Ini PC3 ya. Oke, kita coba ke PC1 lagi. Apakah benar-benar sudah terhubung atau sudah berkomunikasi dengan baik? Oke, benar sekali dengan PC3. Baik, baik itulah praktikum ARP yang telah saya lakukan dan praktikumnya berhasil, terjadi komunikasi antara PC1 dengan PC yang lainnya dengan bantuan switch, di mana alurnya dia akan proses komunikasinya akan dikirimkan ke switch, lalu dia akan dikirimkan ke semuanya, namun dicek jika memang alamatnya tidak sesuai, dia akan berhenti dan tidak akan mengirimkan ataupun mengirimkan sinyal kembali. Tapi jika memang dia berhenti sesuai dengan alamat yang ditentukan, dia akan kembali ke switch dan mengirimkan sinyal kembali ke PC1 bahwa mereka telah terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, Nabil Akbar, dari Teknik Informatika kelas C angkatan tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.